Hai Gapi Lovers, jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba share tentang perawatan dari tank atau akuarium seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita pasti pernah menemukan kendala, yaitu pada tanknya itu mengalami kotor, yaitu kita perlu melakukan perawatan dengan sipon ataupun dibersihkan, digosok-gosok ya teman-teman ya. Tapi ada satu lagi nih, jadi kita juga kadang menemukan adanya lumut ya, lumut yang tumbuh di dalam tank seperti ini nih teman-teman. Jadi lumut yang tumbuh itu nantinya akan mengurangi kecantikan, kecantikan, mengurangi tampilan dari akuarium ya. Jadi akuariumnya nggak cantik lagi nih teman-teman nih, agak kehijau-hijauan, agak buram gitu karena adanya lumut yang tumbuh di kacanya ya teman-teman ya. Nah bagaimana cara mengatasinya? Nah kita untuk lumut ini mengatasinya bisa dengan menggunakan busa atau apa, dengan cara dibersihkan ya, dikuras total, airnya digosok, lalu kita cuci dengan air sabun ya teman-teman ya, sampai bersih, lalu kita gunakan lagi. Nah yang mau kita bahas ini adalah cara membersihkan lumut tanpa dikuras atau digosok dengan spons ya, spons atau busa, tapi akuariumnya bisa tetap kinclong teman-teman. Nah cara seperti apa? Ayo kita simak videonya. Nah bagi teman-teman yang masih penasaran nih bagaimana cara untuk membersihkan tank yang terkena lumut tanpa perlu menguras total airnya ya teman-teman ya. Karena menguras total airnya itu kita akan mengulang siklus yang ada di tanknya ya, di akuariumnya, dari bakteri baiknya, terus kondisi airnya itu akan kita ulang dari awal, jadi akan sangat merepotkan sekali. Nah, di sini ada tips cara mudah untuk menghilangkan lumut yang ada di akuarium kita nih, tempat buat budidaya ikan gapinya ya teman-teman ya. Ada satu cara, dan dia dia ini adalah partner kita nih, partner kita dalam membersihkan tank. Jadi tugas kita jadi ringan atau dipermudah dengan adanya si dia. Si dia itu siapa? Dia adalah keong ya teman-teman ya. Teman tahu keong? Keong yang di sawah itu, bukan itu ya. Jadi untuk di tank ikan hias ataupun di tank ikan gapi ini kita menggunakan keong hias juga sebenarnya teman-teman ya, yang berukuran kecil, jadi bukan yang keong sawah itu yang besar ya. Jadi untuk keong hias sendiri sebenarnya ada bermacam-macam ya teman-teman ya. Ada yang keong tanduk, ada yang ramshorn, ada keong turbo, dan masih banyak lagi. Nah kebetulan di farm kami ini di Titan Gapi kita menggunakan keongnya jenis yang ramshorn ya teman-teman ya. Keong ramshorn ini warnanya merah dan ukurannya kecil teman-teman, kira-kira untuk yang dewasanya sekitar 1 sentian lah diameternya ya, bulat gitu 1 senti ataupun 1,2 lah senti, kecil, jadi ukuran keongnya sangat kecil. Nah cara penerapannya seperti apa? Nah untuk tank yang seperti ini nih teman-teman nih, jadi kita harus cek seberapa lumutnya dulu. Jadi
apakah lumutnya yang tumbuhnya itu banyak ataupun sedikit. Nah, banyak sedikitnya tumbuhnya lumut itu biasanya dipengaruhi dari letak di mana akuarium itu berada ya teman-teman ya. Jadi yang menyebabkan lumut itu tumbuh di tank kita itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah dari paparan sinar matahari yang mengenai tanknya ya. Jadi adanya sinar matahari misalkan dari arah sana nih, terus memantul ke sini ya, menyinari ke arah sini, dan itu bisa mengakibatkan tumbuhnya lumut ya teman-teman ya di sini. Nah, itu tingkat paparannya itu langsung ataupun bagaimana itu beda-beda ya. Jadi di tempat teman-teman maupun di tempat kita atau di tempat teman yang lain itu tingkat tumbuhnya lumutnya itu akan berbeda-beda. Jadi selain airnya akan menjadi hijau karena matahari itu, di dinding kacanya ini juga akan tumbuh lumut. Nah, untuk yang tingkat pertumbuhan lumutnya itu sangat pesat atau sangat cepat, itu kita bisa meletakkan lebih banyak si keong ramshornnya ya teman-teman ya, atau keong yang lain. Kita meletakkannya dalam jumlah yang agak banyak dan itu nggak masalah. Fungsinya adalah untuk mempercepat pembersihan dari tanknya. Nah, sebaliknya juga apabila paparan dari mataharinya itu sedikit dan lumutnya tumbuhnya itu sedikit ya teman-teman ya, kita jangan menaruh terlalu banyak keongnya di dalam satu tank nih teman-teman. Misalkan di sini tidak terlalu kena sinar matahari yang terlalu hijau tuh, itu jangan dikasih 20 ekor keong ya. 20 keong yang di tingkat pertumbuhan alganya atau lumutnya sedikit. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena si keongnya sendiri nanti akan kekurangan makanannya dia, yaitu si lumutnya itu. Jadi jumlah berapa ekornya ya? Ekor ya? Keong punya ekor ya? Berapa bijinya? Nah, berapa jumlahnya yang dimasukkan ke dalam tank ini kita sesuaikan dengan lumut yang ada di sini. Jadi jangan terlalu banyak, nanti keongnya kelaparan kan, kasihan ya kelaparan. Ataupun agaknya banyak keongnya sedikit, jadi kurang maksimal dalam pembersihannya. Jadi untuk jumlahnya yang ditaruh di dalam tank itu disesuaikan. Nah, untuk jenis keong yang digunakan bisa keong tanduk tadi ya, banyak ya, keong turbo ataupun keong yang lain lah, yang keong hias yang kecil-kecil yang bisa kita beli di toko tempat ikan hias terdekat ya. Harganya pun cukup murah ya teman-teman ya, harganya sekitar 1000-an atau 2000 ya, 3000 lah ya paling mahal untuk satu. Nah, untuk keongnya sendiri itu pertumbuhannya tuh sangat pesat ya teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman beli misalkan 2 ekor atau 4 ekor itu dan ditaruh di akuarium seperti ini, nanti dibiarkan dia itu akan beranak pinak sendiri teman-teman. Jadi banyak. Jadi banyak sendiri, nanti kita bisa bagi ke tank-tank yang lain. Di sini kita pakai untuk satu tanknya itu kita taruh sekitar 3 ekor sampai 4 ekor ya teman-teman ya, ininya keongnya. Dan keongnya jenis ramshorn, karena untuk ramshorn ini saya suka bentuknya juga bulat gitu, seperti turbo yang di mesin mobil itu ya. Mobil balap ya tuh, tapi namanya ramshorn. Nah, itu warnanya merah, cantik juga, menarik. Nanti akan kita sertakan videonya seperti apa keongnya. Di awal juga ada nanti ya, tadi ya teman-teman ya. Seperti itu keongnya. Dan keong ini yang jenis ramshorn ini yang saya pakai ini sudah saya amati gerak-geriknya. Dia jalannya cepet nih teman-teman, jalannya nggak lambat, jalannya cepet. Jadi dia makannya tuh juga
ya, lebih rajin ya, lebih geraknya lebih aktif. Ada beberapa keong juga yang pergerakannya itu agak lambat ya teman-teman ya. Tapi nggak masalah juga sih, dia juga tetap akan makan si lumut itu. Tapi yang saya suka dari si Ramson ini jalannya agak ngebut teman-teman. Dia sambil makan dia jalan, dia belok ya. Kalau dilihat lucu juga sih. Nah itu si keong ini sangat membantu kita dalam treatment atau perawatan dari tank atau akuarium tempat budidaya ikan gapi kesayangan kita teman-teman nih. Nah bagi teman-teman yang repot harus keluarkan airnya, digosok ataupun dibersihkan total ya, itu alternatif lainnya adalah menggunakan keong ya teman-teman ya, untuk membantu membersihkan tank kita. Nah dalam jumlah banyak begini kan, kalau kita kasih keong kan lumayan ya, jadi bisa kinclong terus tanpa kita kuras total semuanya, pasti capek nih kalau kita keras total. Nah manfaat keong sendiri selain untuk membersihkan lumut-lumut tadi itu teman-teman ya, ada Boeing lewat. Nah oke, kita sambung. Selain memakan alga yang ada di kaca tadi teman-teman ya, apabila kita menggunakan pakan lain, misalkan pelet ataupun jenis-jenis pakan lain, dan terdapat sisa ya teman-teman ya, jadi kan kayak kita pakai pelet yang mikro itu kan kadang kita lihat nggak semuanya mengembang di atas gini ya teman-teman ya, kadang beberapa jatuh dan ikannya sibuk makan di atas sini, yang di bawah jatuh, bahkan nggak kemakan juga ya, nggak kemakan. Nah sisa-sisa dari makanan ini nanti akan dieksekusi ya masih keong ya, jadi akan dimakan sama keongnya. Jadi, itu juga membantu untuk kita sendiri ya, untuk makanan yang tidak termakan sama si ikan gapinya jatuh sisa dan bisa mengakibatkan kerusakan air juga, itu bisa dibersihkan sama si keong ini. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali nih keong nih teman-teman nih ya, membantu bagi breeder ya untuk meringankan pekerjaannya. Nah bagi teman-teman yang penasaran seperti apa keong Ramshornnya, ini seperti ini nih teman-teman nih. Tuh teman-teman bisa lihat ya, jalannya lumayan kenceng ya untuk ukuran keong ya teman-teman ya. Dia berbelok arah, menyapu bersih, membersihkan lumut-lumut yang ada di permukaan kacanya ya teman-teman ya. Jadi keong ini cukup rajin sekali dalam membersihkan lumutnya. Jadi itu alasan kenapa kita menggunakan jenis Ramshorn ini teman-teman. Sangat membantu sekali ya teman-teman keong ini dalam membersihkan lumut yang ada di dalam tank kita teman-teman. Oke, sekian dulu topik pembahasan tentang keong dalam budidaya ikan gapi dalam tank maupun dalam bak ya teman-teman ya. Simak terus video kami yang lainnya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi baiknya saja, yang jelek-jeleknya buang jauh-jauh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila teman-teman suka dengan video ini. Juga bisa share ya ke teman-teman yang lain ataupun ke grup-grup sosial yang teman-teman ikutin. Subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel kami agar semangat terus bikin videonya. Oke, sekian dulu videonya, sampai jumpa.